Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Adnia El-Khaliso. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai salah satu tokoh psikologi, yaitu Wilhelm Wundt. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, biografi Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt, atau lebih dikenal dengan sebutan Wilhelm Wundt, lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 di Neckarau, dekat Mannheim, di Jerman. Ia adalah anak keempat dari pasangan Maximilian Wundt, seorang pendeta Lutheran, dan Marie Frederick. Ia merupakan seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern dan juga dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Wundt menempuh pendidikan dasar dan menengah di berbagai sekolah di Jerman. Ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg, tempat ia belajar ilmu kedokteran, fisika, dan fisiologi. Ia lulus sebagai dokter pada tahun 1856 dan menjadi asisten dari Hermann von Helmholtz. Pada 1864, Wundt mendapatkan jabatan sebagai profesor filsafat di Universitas Heidelberg. Ia mengajar tentang psikologi fisiologis, yaitu cabang psikologi yang mempelajari dasar biologis dari perilaku dan proses mental manusia. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, Jerman. Wundt meninggal pada 31 Agustus 1920 di Graubünden, dekat Leipzig, Jerman. Selanjutnya, karya Wilhelm Wundt. Yang pertama, Principles of Sociological Psychology. Dalam karyanya ini, Wundt membahas tentang hubungan antara fisiologi dan psikologi dengan fokus pada studi ilmiah tentang pengalaman sadar. Wundt berupaya untuk menganalisis kesadaran melalui metode introspeksi dan eksperimen dengan tujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen dasar kesadaran dan bagaimana elemen-elemen tersebut bergabung. Yang kedua, Outlines of Psychology. Karya ini membahas tentang berbagai aspek psikologi termasuk persepsi, perhatian, ingatan, dan kesadaran. Wundt memandang psikologi sebagai studi tentang pengalaman sadar dan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen dasar dari pengalaman tersebut melalui introspeksi. Yang ketiga, Elements of Folk Psychology. Dalam karya ini, Wilhelm Wundt membahas tentang pemahaman kesadaran manusia melalui metode introspeksi dan eksperimen, serta konsep-konsep seperti sensasi, persepsi, dan afeksi. Wundt berupaya untuk memahami pikiran manusia dengan mengidentifikasi elemen-elemen dasar kesadaran, seperti halnya zat kimia yang bisa dibagi menjadi berbagai elemen. Teori Wilhelm Wundt. Yang pertama, teori voluntarisme. Teori ini menekankan bahwa pikiran memiliki kapasitas untuk secara aktif mengatur isinya menjadi proses pemikiran yang lebih tinggi. Yang kedua, ada teori strukturalisme. Dalam teori ini, kesadaran merupakan faktor yang menentukan kondisi kehidupan manusia. Teori ini berfokus pada pemecahan proses mental menjadi elemen-elemen dasar mereka, seperti sensasi, perasaan, citra, dan memahami bagaimana elemen-elemen ini bergabung untuk membentuk pengalaman sadar. Keberadaan kesadaran membuat manusia mampu mengetahui tentang fakta-fakta yang nyata dan memberikan hubungan antar fakta melalui pemikiran rasional. Yang terakhir, implementasi teori Wundt di dunia pendidikan, di antaranya menggunakan pendekatan untuk memahami bagaimana siswa merasakan proses pembelajaran, kesulitan yang mereka hadapi, dan pemahaman mereka terhadap materi. Contohnya, melalui refleksi diri siswa, diskusi kelompok, atau kuesioner terbuka. Berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong fokus agar siswa memproses informasi dengan lebih efektif. Selanjutnya, menyusun dan menyajikan materi pelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu,
Guru juga menyampaikan materi sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa yang mungkin lebih dominan pada aspek visual, auditori, maupun kinestetik. Lalu yang terakhir, mendesain materi pembelajaran yang melibatkan berbagai indera untuk membantu siswa membangun pemahaman yang lebih komprehensif. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai Wilhelm. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.